Lawan, kemarilah kau. Di mana kau berada? Biarkan saya menghadapi mereka, Bobo. Mau dibawa kemana barang-barang itu, Kang? Kamu mau bawa kabur? Tidak, kamu pikir hanya kamu yang menginginkan barang berharga itu, kan? Tidak. Aku dan kawan-kawan juga menginginkannya, rupa kejam. Bagaimana kawan-kawan? Benar, benar. Kami juga mau, Kakak. Ya, kami juga mau. Sekarang bagaimana? Ambil barangnya. Ambil barangnya. Ada apa, Kang? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kakang mimpi buruk. Kelihatannya mereka tahu kalau aku mimpi buruk. Tapi tidak. Aku tidak bisa menceritakan mimpiku yang menyangkut harta karun itu. Kakang belum menjawab pertanyaan saya. Apa Kakang mimpi buruk? Aku tidak mimpi apa-apa. Aku tidak pernah mimpi buruk. Tapi Kakang tadi... Oh, Ki Hanusara. Aku merasa dipanggil-panggil oleh Ki Hanusara. Oh, itu yang membuat Kakang terbangun.
Ya, berarti kita harus kembali menemukan Ki Hanusara. Kemana, Kang? Ke rumah Ki Bau Reksa. Ke rumah Ki Bau Reksa. Di mana, Kang? Pokoknya, kita harus mencarinya sampai ketemu. Gendrawani. 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 Lihat sini. Untuk apa lihat-lihat Paso terus, Bopo? Ini pasti penting untukmu, Gendrawani. Katakan dulu, apa yang Bopo ingin perlihatkan? Kamu tidak ingin melihat calon yang akan jadi sainganmu, Gendrawani? Calon saingan saya, Bopo? Iya. Apa dia perempuan, Bopo? Betul, dia perempuan. Berarti akan ada satu lagi ratu dalam golongan hitam, Bopo. Iya, Bopo? Iya, betul. Bagaimana menurutmu, Gendrawani? Tidak. Gendrawani tidak akan pernah bisa disaingi. Tidak akan pernah bisa disaingi, Bopo. Maka dari itu lihat sini. Lihat sini, Gendrawani. Ayo, cepat. Ayo. Lihat. Ayo. Berhenti. Siapa dia, Bopo? Saya belum pernah melihat wajahnya. Dia Rampak, anak Kipto Sayekti. Dia pernah terkenal, Gendrawani. Lalu kenapa Bopo bilang dia saingan saya? Bopo dengar dari suara gaib, Gendrawani. Ada apa, Nyi? Ada sesuatu yang aneh mengganggu perasaanku. Apa, Nyi? Entahlah, aku tidak tahu persis. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Siapa, Nyi? Aku tidak tahu. Sebaiknya kita waspada. Dari arah mana, Nyi? Aku tidak tahu persis, Raka. Tapi sepertinya dia mengikuti kita sejak dari Paranggobarjo. Bisa Nyi Rampak sebutkan di mana kira-kira dia berada? Tidak, Raka. Tapi aku bisa merasakannya. Tapi kelihatannya ada seseorang yang menginginkannya, Gendrawani. Ada seseorang yang menginginkannya, Bopo? Iya. Apa kelebihan Rampak, Bopo? Keahliannya meramal yang menyebabkan orang menginginkannya. Bopo kira tidak ada salahnya kalau dia kita tarik ke dalam kelompok kita, Gendrawani. Bopo ini bagaimana? Tadi Bopo bilang dia akan menjadi pesaing kita. Sekarang Bopo malah menarik dia untuk masuk ke kelompok kita. Rampak akan menjadi saingan kalau dia ada di luar kita. Tapi kalau kita bisa menariknya ke dalam kelompok kita, maka dia akan ada dalam pengaruh kita, Gendrawani. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Dengan sihir akan kutangkap dia, akan kujadikan dia sekutu. Doakan Bopo berhasil, Gendrawani. Bopo! Tidak. Dia tidak boleh jadi saingan saya. Tidak boleh. Kenapa mereka berhenti? Bopo Tosayekti. Tosayekti.
Kenapa dia memanggil-manggil Toh Sayekti? Bopo? Bopo? Bopo Toh Sayekti? Jawablah pertanyaan saya. Bopo, jawab pertanyaan saya, Bopo. Saya merasa diikuti, Bopo. Bopo, kenapa tidak mau menjawab? Bopo! Kamu kalah perang. Lari dan sekarang merasa diikuti seseorang. Tidak usah takut. Kamu tidak perlu takut dengan aku yang mengikutimu. Aku tidak akan menyakitimu. Bopo! Tidak! Pelangi aneh itu yang membuat Nyi Rampak cemas. Iya, Raka. Pelangi itu yang mengikuti kita. Ini sangat aneh. Pelangi itu bukan pelangi sewajarnya. Benar, Nyi. Pelangi itu bukan pelangi sewajarnya. Tidak ada hujan, mana mungkin ada pelangi. Oh, pelangi itu yang membuat dia cemas. Bukan karena aku. Kalau begitu, apa yang dikhawatirkan Nyi Rampak itu benar. Pelangi itu sengaja dibuat untuk penunjuk arah. Kalau begitu, siapa yang melakukan itu? Hanya orang sakti atau orang yang sangat kuatlah yang bisa melakukannya. Iya, Raka benar. Hanya orang kuat dan sangat sakti yang bisa melakukan ini. Tapi siapa? Ayo, tinggalkan tempat ini. Berhenti. Siapa yang melakukan ini? Yang mulia Grenda Sebalah yang membuat pelangi itu. Siapa kamu? Sangat aneh. Kalau nama sebesar namaku ini kamu tidak kenalnya. Aku Sengkang Bablang. Sengkang Bablang? Mau apa kamu, Sengkang Bablang? Sesuai kehendak sesembahan yang mulia kami, Raja Siluman Grenda Wahana Grenda Seba, Nyi Rampak harus ikut ke istanaku. Apa? Ikutlah Nyi ke istanaku. Siapapun kamu dan siapapun sesembahanmu tidak akan membuat Rampak ikut. Kenapa tidak, Nyai? Pokoknya tidak. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Kalau saya harus memaksa. Tangkap dia. Baik yang mulia. Adulatu, Aruteja, serang dia. Gawat. Apa yang harus aku lakukan? Coba, Boyo, kalian semua hadapi mereka.
Sudahlah, Nyi, bergabunglah denganku. Aku akan menghormatimu sebagai sekutu. Enak saja bicara kamu. Kelihatannya aku sendiri yang harus membuat kamu menjadi sekutuku, Nyi Rampak. Pedang Nanggala. Tidak mungkin dia yang memilikinya. Giliran Sewu! Luar biasa pedang Nanggala itu. Aku harus menggunakan aji batu bintang. Apakah mungkin dia mampu menahannya? Batu bintang! Hujanlah! Hancurkan dia! Hei! Siapa kamu? Kurang ajar! Kurang ajar! Siapa dia? Siapa yang menculik Nyi Rampak yang mulia? Tidak tahu. Tapi siapapun juga penculik itu, Yang Mulia Grenda Seba pasti mengetahui. Sekarang mari kita tinggalkan tempat itu. Kurang ajar! Mereka pengecut. Ayo, mereka kabur. Gara-gara mereka kita kehilangan Nyi Rampak. Iya, betul. Kalau tidak salah penglihatanku, yang membawa kabur Nyi Rampak itu Soca Cendawa dari Merangkas. Aku tidak mungkin mengejarnya. Aku harus kembali ke Jurang Kerawa untuk melapor kepada Nyi Ratu Panu. Ya. Kemana kamu Rampak? Kemana? Apa yang telah terjadi pada dirimu, Rampak? Iya, si Jogo dan si Boyo. Aku bisa memanggil mereka kalau kuinginkan. Ki Jogo, Ki Boyo, ayo buka telingamu. Dengar suaraku. Tunggu! Ada apa, Ki? Ki Jogo, Ki Boyo,
Kito Sayakti memanggil. Iya, aku juga mendengarnya. Jadi, kalian bisa berbicara dengan Kito Sayekti. Iya, Kalau begitu, katakan apa yang terjadi. Dan tanyakan apa yang harus kami lakukan. Baik. Kito Sayakti. Iya, Joko. Mana Rampak? Kami baru saja kehilangan Nyi Rampak, Ki. Apa kau bilang? Kalian kehilangan Rampak? Iya, Ki. Nyi Rampak diculik. Rampak diculik? Iya, Ki. Iya. Siapa yang menculiknya? Tidak tahu, Ki. Tidak seorang pun dari kami yang tahu. Tapi sebelum penculikan, kami dicegat oleh seorang yang namanya Sengkang Baplang. Sengkang Baplang? Iya, Ki. Sengkang Baplang. Sengkang Baplang bermaksud memaksa Nyi Rampak untuk menjadi sekutunya. Tapi Nyi Rampak tidak mau. Kalau begitu, kalian harus pulang. Cepat pulang. Hanya dengan keterangan lengkap kalian, aku bisa melacak siapa penculik Rampak dan di mana keberadaannya. Baik, Ki. Kapan aku bisa pergi dari sini? Kalau saja aku bisa mendampingi Rampak, pasti dia bisa menghadapi Sengkang Baplang dan terhindar dari penculikan. Oh, kapan bisa kuwadahi jiwaku yang tersisa ini? Agar aku bebas pergi dari ruang kilas balik ini. Kapan? Bagus. Kedua kelompok itu sama-sama kuat nih. Sini kau tahu, Pandega? Iya. Mana para Pandega baru yang hari ini sedang adu tanya? Mereka di sana, Pangeran. Lihat mereka, Pangeran. Yang satu pernah menjadi anak didik Pangeran Angling Kusuma. Yang satunya lagi pernah menjadi anak didik Raden Danurenda. Kalau begitu, yang satu asli dari Paranggubarjo dan yang satu lagi dari Parang Sabrangan. Kasinggihan Dahu, Pangeran. Cukup. Kamu mengerti apa manfaat dari latihan ini? Manfaatnya, mereka bisa menjadi semakin akrab, Pangeran. Itu juru akrabnya, Pangeran. Benar, Pangeran. Kalau Gusti Ayu Putri Gayatri tidak ikut membina para Pandega, belum tentu para Pandega menjadi seakrab itu. Lihat, Pangeran. Yang di sana itu contohnya. Mereka memang menjagokan calon Pandega masing-masing, Pangeran. Tapi siapapun yang menang atau kalah, mereka tetap bersatu. Bagus. Kalau begitu, pembinaan berhasil.
Kamulah pemenangnya. Ayo, berikutnya. Ya, ayo tunjukkan bahwa kalian pernah dilatih olah keprajuritan Malwapati. Ayo tunjukkan. Senang sekali kamu, Dinda Gayatri. Kanda, saya kira Kanda masih berada di luar. Sudah lama sekali Kanda berada di belakang Dinda dan mengawasi Dinda. Mengawasi Dinda? Iya. Kenapa? Ada yang aneh pada diri Dinda? Ada. Apa itu? Sepengetahuan Kanda, Dinda Gayatri tidak pernah tertarik dengan latihan keprajuritan. Tapi, kenapa tiba-tiba Dinda Gayatri menjadi sangat tekun? Di tengah-tengah latihan keprajuritan, Dinda merasa seakan-akan berada di samping Raden Danurwenda. Oh, jadi itu yang Dinda rasakan. Kanda, tebak. Siapa di antara mereka yang akan jadi pemenang? Cukup. Bagus. Kamu pemenangnya. Jadi, itu yang menyebabkan adikku yang manis ini senang berada di tengah latihan keprajuritan. Merasa berada di samping Raden Danurwenda. Iya, Kanda benar. Dinda Gayatri, kalau Kanda boleh tahu, sudah sejauh manakah hubungan Dinda dengan Raden Danurwenda? Belum terlalu jauh, Kanda. Tapi ketika Dinda dan Raden Danurwenda punya kesempatan berdua, maka terjadilah percakapan yang sangat membahagiakan itu. Kanda Danurwenda. Ya, Dinda. Apakah selesai perang nanti Kanda akan kembali ke Malwapati? Kenapa Dinda bertanya seperti itu? Selama ini kita selalu berdua, Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan betapa sepinya Dinda kalau Kanda tidak ada di sini lagi. Setelah perang saudara ini selesai, ada sesuatu yang harus Kanda selesaikan. Tapi jangan khawatir. Suatu saat nanti, kita pasti akan bertemu kembali, Dinda. Percayalah. Kalau memang Raden Danurwenda pernah berjanji seperti itu, maka di hari penobatan Kanda nantilah
Arjuna pujaan Dinda itu akan bertemu dengan Dinda seperti yang pernah ia janjikan. Kenapa Kanda berani memastikan begitu? Karena undangan penobatan Kanda tidak hanya untuk Yang Mulia Prabu Angling Dharma saja. Akan tetapi, Kanda sampaikan kepada Raden Danurwenda dan juga Pangeran Angling Kusuma. Percayalah adikku, pada saat momen penting itulah, kalian pasti akan ketemu. Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Paman Pinispurik Maseta, Kanda Madrim, dan semua yang hadir dalam pasewakan ini. Inti dari undangan penobatan Pangeran Paranghasta adalah mengharapkan kehadiran saya, Kanda Madrim, Pangeran Angling Kusuma, dan Nurwenda dan Ramaja Gandhi. Apakah Dinda Prabu akan hadir? Seperti yang diharapkan oleh Pangeran Paranghasta? Seperti yang diharapkan saya akan hadir, Kanda. Ya. Dan saya kira akan lebih baik kalau para putra juga hadir bersama Kanda. Iya, Dinda Prabu benar. Kalau begitu, saya akan memberitahukan kabar baik itu kepada para putra. Iya. Dharma Yuda? Iya, Gusti. Apa acara para putra hari ini? Para putra sedang berburu, Gusti. Itu Dinda dan Nurwenda. Iya, iya. Ayo. Kenapa kita selalu kehilangan jejak? Iya. Aneh, kenapa kabut hitam itu selalu muncul? Iya. Tadi di sini. Kemana dia? Dinda, kelihatannya ke sana. Ayo, kita ikut.
musuh yang kita hadapi tadi. Prajurit Pusarangin. Ya, dan mereka pasti sengaja menghadang kita. Ya, ini pasti ada hubungannya dengan Danur Wenda yang tak pernah bisa kita kejar. Ya, benar. Maaf, Raden. Maafkan kami terlambat mengejar. Kenapa? Ada kabut hitam yang selalu menghalangi jalan kami. Iya, Raden. Percaya tidak, mereka pun mengalami gangguan yang hampir sama. Asap apa itu? Cahaya apa itu? Kilau cahaya apa itu? Ada apa di balik kilau cahaya itu? Kenapa sampai menutupi jalan itu? Selamat datang di pusat angin, Raden Danur Wenda. Pusar angin. Aku berada di pusar angin. Benar, Raden. Yang mulia Singamaruta Raja Samuka menanti kedatangan Raden. Silakan. Oh. Jadi dengan cara paksa kalian membawa aku ke sini? Tidak, bukan, Raden. Dengan ilmu sihir Tuan Bahadurlah Raden sampai di sini. Dan tugas saya menyambut dan menghadapkan Raden ke Yang Mulia Singamaruta Raja Samuka. Bahadur. Tidak. Aku tidak akan menghadap rajamu, apapun alasannya. Mohon maaf, Raden. Saya punya Purbawasesa untuk memaksa Raden. Prajurit, tangkap Raden. Cukup. Cukup, Raden. Mari ikut saya. Yang Mulia Singamaruta Raja Samuka telah menunggu Raden. Kalau saya tetap tidak mau? Raden boleh saja tidak takut dengan panah-panah mereka. Tapi Raden harus memperhitungkan sihir saya. Jangan sampai saya menggunakannya, Raden. Sihir? Iya. Mohon dicatat, Raden Danur Wenda. Bahadur memang bukan petarung sejati. Saya ini seorang penyihir kawakan. Untuk apa saya bertarung kalau saya punya sihir yang sangat ampuh, Raden mau jadi apa? Tikus? Cacing tanah? Atau... Menurut Nyi Janggur, sihir bisa dilawan kalau kita berhasil menggagalkan pembacaan mantranya. Tapi resikonya tinggi. Apa maksudnya semua ini? Masuklah, Raden. Tidak akan merugikan Raden. Ya, apa boleh buat?
Selamat datang, Raden. Selamat datang. Oh, hari ini saya sangat bahagia karena Raden sangat beruntung. Apanya yang beruntung? Oh, Raden tidak menjadi cacing tanah atau tikus. Silakan, Raden. Silakan. Silakan duduk, Raden. Ayo. Tentu Raden bertanya dalam hati, kenapa Eyang Singamaruta ini bersusah payah meminta Tuan Bahadur untuk memisahkan Raden dari Pangeran Anglingkusuma dengan rombongan dan membawa Raden ke pusar angin ini. Apapun yang Eyang lakukan, ini adalah perbuatan licik dan tidak terpuji. Di awal pertemuan, Raden boleh bicara begitu. Tapi begitu Raden tahu persis kenapa Raden dibawa ke sini, maka Raden akan berterima kasih pada eyangmu ini. Berterima kasih untuk apa? Tolong dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Apa yang eyang ketahui tentang ibundamu Nidewi Sukesi? Bunda sudah tidak ada, dan kita tidak usah membicarakannya lagi. Bundamu tidak ada karena kekejaman Nidewi Sekarwangi dan Nidewi Kusuma Gandawati. Dengar baik-baik. Apa yang mereka lakukan pada bundamu ketika Raden tidak ada? Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Tolong tunjukkan kepada Danurwenda apa yang dilakukan Sekarwangi dan Kusuma Gandawati pada itu. Baik, Yang Mulia. Cermin sihir. Silakan lihat, Raden. Tidak, tidak mau. Dinda, izinkan Yunda menyisir rambutmu, Dinda. Tidak. Iya, Dinda. Izinkan Yunda untuk menyiramkan minyak wangi ke tubuhmu. Tidak mau. Ini kan minyak wangi kesukaan Dinda. Saya bilang tidak, tidak mau. Ini tidak membuktikan apa-apa. Apapun yang dilakukan oleh Bunda Dewi Sekarwangi dan Bunda Dewi Kusuma Gandawati adalah untuk kebaikan Bunda. Kamu boleh bicara begitu, Danurwenda. Tapi lihat, apa yang dikatakan oleh ibundamu. Perlihatkan, Tuan. Iya. Inilah yang diteriakan ibundamu, Raden. Silakan. Dengar! Itu kamarku yang beku. Jangan kalian silau pada kecantikan Sekarwangi. Sekarwangi Permaisuri Malapati itu pembunuh. Dia membunuh Kiparusa, guru putraku. Dia membunuh Salindri, dayang setiaku. Dia mengusir Danurwenda. Buah hatiku. Tidak. Saya tidak percaya kalau Bunda Sukesi bicara seperti itu. Dan saya tidak percaya kalau Bunda tega memfitnah Bunda Dewi Sekarwangi. Kamu itu memang keras kepala. Hah? Bebal. Tidak mau melihat kenyataan, Danurwenda. Eyang Singamaruta, dengar. Apapun yang akan Eyang perlihatkan kepada saya tidak akan mempengaruhi keyakinan saya pada apa yang telah terjadi. Dengar, Danurwenda. Eyang yang harus dengarkan saya. Eyang pasti tidak tahu kalau Bunda sekarang berada di Megapura. Dan Bunda dalam perawatan dan pengawasan Bunda Ratu Puspasari.
Bunda sekarang berada di tempat yang tepat, Eyang. Berada di tempat yang tenang, Eyang. Kamu itu Danurwenda. Kamu dibohongi. Siapa yang membohongi Danurwenda, Singa Maruta? Ratu Puspasari. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, Singa Maruta. Saya... Kamu boleh cari akal untuk mengguncang Malwapati. Tapi jangan kamu sentuh-sentuh kesucian Megapura. Saya tidak bermaksud... Tinggalkan tempat ini dan Ruenda. Kembalilah pada rombonganmu. Ratu Puspasari, kenapa kau ambil Danurwenda dari tanganku? Kamu keberatan, Singa Maruta? Iya. Mau apa kalian? Salahkah aku kalau kulindungi putrani Dewi Sukesi yang sekarang jadi momonganku? Serang! Tangkap dia! Bagaimana ini? Ajari orang-orang musupan santun, Singa Maruta. Selamat tinggal. Tuan Bagus, kenapa Tuan diam saja? Kenapa Tuan tidak serang mereka dengan sihir? Menggunakan sihir saya? Ya. Sudah berapa kali saya katakan saya tidak mungkin melawan bidadari yang dilindungi oleh dewa. Maafkan saya, Tuan. Iya. Saya baru ingat, Tuan Badur. Saya baru ingat. Tapi bagaimana? Hah? Apa yang harus saya lakukan agar bisa menaklukkan Malwapati? Kalau belum apa-apa yang akan kita lakukan, dewa selalu ikut campur. Oh, yang mulia Rawana Raja, tolong katakan padaku, apa lagi yang harus saya lakukan, yang mulia? Dinda! Kanda! Kanda! Dinda tersesat. Sihir Bahadur yang membuat Dinda sampai ke pusar angin, Kanda. Berarti tebakanku benar. Prajurit yang menyerang kita tadi adalah prajurit pusar angin. Tapi untuk apa Bahadur menyerang Dinda? Paman Senopati. Pangeran! Ada apa, Paman? Ada undangan penting dari Paranggubarjo. Gusti Prabu mengharap Pangeran dan Raden segera pulang. Karena ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan. Dan Ruenda, dalam undangan khusus dari Paranggubarjo ini, Putri Gayatri mencantumkan pesan wanti-wanti agar Nanda datang dalam upacara penobatan itu. Kasinggan Daud, Kanjeng Ibu.
Sebenarnya, sejauh mana hubungan Nanda dengan Putri Gayatri? Ayolah, jawab dengan jujur, putraku. Ramadamu ingin mendengar. Mengaku saja, Dinda. Putri Gayatri memang manis kok. Tidak, Kanda. Tidak ada hubungan apa-apa antara Dinda dengan Putri Gayatri. Tidak usah malu, Dinda. Saya lihat sendiri bagaimana Putri Gayatri menangis ketika Dinda pamit pulang. Tidak, Kanda. Seharusnya Kanda tidak bicara seperti itu. Nanda dan Putri Gayatri saling jatuh cinta. Boleh-boleh saja. Asal kalau kedua-duanya sudah sepakat untuk hidup bersama. Apa salahnya? Apalagi yang ditunggu? Kalau Ramanda Prabu dan Kanjeng Ibu sudah merestui hubungan, apa salahnya kalau di hari penobatan Pangeran Parangasta nanti kita ajukan lamaran? Mengajukan lamaran boleh-boleh saja, Kanda. Tapi Paranggubarjo mempunyai tradisi yang tidak bisa dirubah. Oh, untuk mendapatkan Putri Gayatri harus melalui sayembara? Iya, Kanda. Dan Ruenda, kalau memang hanya dengan cara itu Nanda bisa mendapatkan Putri Gayatri, apa boleh buat? Nanda tidak gentar kan untuk mengikuti sayembara? Tidak, Romo. Nah, itu baru putra Romo. Apa? Rampak dibawa kabur oleh Soca Cendawa? Kesinggihan Dauh Nyi Ratu. Kamu lihat sendiri? Iya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Kenapa Soca Cendawa yang sudah memiliki bokor kembang setaman, yang bisa melihat apa yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi dengan mantra-mantra sihirnya, masih ingin memiliki Rampak? Maaf, Nyi Ratu. Itu pasti karena permintaan Ratu Gendrawani, Nyi Ratu. Untuk apa? Untuk apa lagi? Kalau tidak untuk memperkuat Meranggas. Tidak. Rampak dan ramalannya tidak boleh memperkuat Meranggas. Dia harus menjadi milikku. Tidak bisa tidak. Kita harus rebut Rampak dari Soca Cendawa. Iya, Nyi Ratu. Kami setuju. Ulasawo, kembalilah ke tempat asalmu. Istoanten Dauh Nyi Ratu. Kita pergi sekarang. Baik, Nyi Ratu. Bopo. 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 Rampak tidak mau bicara, Bopo. Apa? Rampak tidak mau bicara? Iya, Bopo. Apa yang Rampak lakukan sekarang? Duduk bersila, membelakangi saya dan menutup seluruh tubuhnya dengan cahaya berpijar, Bopo. Itu artinya Rampak menutup diri dan tidak bersedia bekerja sama denganmu, Gendrawani. Iya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bopo? Apa kita akan diamkan terus sikap keras kepalanya itu, Bopo? Tentu saja tidak. Kita harus membujuk dan merayunya. Ayo bantu Bopo. Kamu memang bisa menculikku ke sini, Soca Cendawa. Tapi kamu dan putrimu tidak akan pernah bisa menyentuhku. Bopo lihat sendiri kan, pijaran cahaya yang membentuk.
tidak akan pernah bisa menyentuhku. Tidak akan pernah. Rampak. Rampak. Oh, aku tahu. Kamu pasti sangat tidak senang karena harus berada di ruangan seperti ini. Tapi kalau kamu mau bekerja sama, mau menjadi sekutu Ratu Gendrawani, maka dengan senang hati akan aku keluarkan kamu dari terali besi sihirku. Bopo lihat sendiri kan, dia tetap keras kepala. Rampak, kamu dengar apa yang aku katakan? Dengar Bopo, kalau Bopo masih terus bersabar, biar saya sendiri yang memaksa Rampak bicara. Rampak, kamu pikir sihirku tidak mampu menjebol benteng berpijarmu itu? Coba saja kalau kamu bisa, Soca Cendawa. Baik, Rampak. Karena kamu menantang, maka terimalah ini. Tidur. 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 Bagus, teruskan. Baik, Guru. Ayo, lanjutkan lagi.
yang mereka ributkan. Iya, kamu benar. Kenapa bisa begini? Ini aneh. Lihat itu, Kakang. Mayat-mayat itu tidak bisa dibunuh. Hei, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Lalu, siapa yang mengirim mayat-mayat itu ke sini? Siapapun yang mengirim, ayo kita usir mereka. Kalian akan kehabisan nafas. Kalian akan kehilangan nafas dan tidak akan mampu berkelahi lagi. Laporkan kejadian ini pada Gusti Anglingdarma. Cepat. Baik, tapi bagaimana dengan Burgan berkurit? Sudah, ambil jalan pintas. Kami akan tetap bertahan. Baik, Bu. Ya, bagus pria mitra. Memang itulah yang aku harapkan. Laporkan semua yang terjadi di sini. Ada Anglingdarma. Dan suruh semua Senopati Malawapati datang ke sini. Biar Singa Mandala dan Bahadu menghancurkan mereka. Setelah mereka kelelahan melawan musuh yang tidak bisa mati. Gusti Prabu, atas nama para sepuh, pejabat dan para petinggi keraton Malawapati, saya mengucapkan selamat jalan kepada Gusti Prabu dan rombongan menuju Paranggubarjo. Semoga dalam perjalanan Gusti Prabu selalu dilindungi oleh Dewata.
Terima kasih Paman Pinispuruk Maseta. Dan semoga sepeninggal saya, Malwapati yang saya titipkan pada Paman Pinispuruk Maseta tetap dalam keadaan aman dan sentosa. Restu Gusti Prabu yang akan menaungi Malwapati. Bagaimana Kanda? Baik Gusti, semuanya sudah siap. Lapor Gusti. Mohon ampuni hamba Gusti Prabu. Teguh, utusan dari Gunung Kencana sangat mendesak, mohon menghadap Gusti Prabu. Iya. Tidak apa, silakan. Mohon ampuni hamba Gusti Prabu. Hamba menghadap karena diutus guru hamba, Guru Priamitra dan Guru Padmasari, Gusti. Padmasari? Kenapa guru? Ada apa dengan Gunung Kencana? Gunung Kencana diserang mayat hidup, Gusti Prabu. Mayat hidup? Benar, Gusti Prabu. Dan mayat hidup yang jumlahnya puluhan itu tidak bisa dibunuh. Sebab begitu yang mati dilompati yang hidup, maka seketika itu juga yang mati akan hidup kembali dan kembali menyerang kami, Gusti Prabu. Kalau begitu, hanya dengan membunuh mereka sekaligus, baru semuanya bisa benar-benar musnah. Tapi kami tidak mungkin bisa membunuh mayat hidup itu sekaligus, Gusti Prabu. Memang bukan kalian yang akan membunuh sekaligus, tapi Pulang Geni. Pulang Geni? Iya. Sudawirat. Lokahita. Iya, Gusti. Ya, Gusti. Karena keberangkatanku ke Paranggubarjo tidak mungkin ditunda, maka kalianlah yang mewakiliku ke Gunung Kencana. Ajaklah jagat satria anakmu. Baik, Gusti Prabu. Pulang Geni. Sudawirat. Ya, Gusti Prabu. Ini Pulang Geni kupinjamkan padamu. Terimalah. Jangan takut. Pulang Geni telah menyatu di dalam tangan kananmu. Maka, atas namaku, panggillah dia untuk menghabisi semua mayat-mayat hidup itu. Baik, Gusti. Mana Priamitra dan Padmasari? Cepat, bawa padaku. Apa kabar Priamitra dan Padmasari? Oh, kalian kehabisan tenaga. Tenaga kalian habis dikuras oleh para prajurit mayatku. Kenapa kalian kerahkan prajurit mayat? Apa di pusat angin sudah tidak ada prajurit lagi? Atau kalian takut menghadapi kami, sehingga kalian mengirim mayat-mayat menjijikan ini? Diam! Ikat mereka! Sesuai perintah yang mulia Rawana Raja, mereka kita manfaatkan untuk memancing datangnya Senopati-senopati Malwapati untuk datang ke sini. Ikat mereka! Kalian tidak bisa mengikatku! Kita harus melawannya lagi. Sepertinya kita sudah tidak sanggup melawan mereka.